kuar-kuar Khosinuddin akan memenjarakan Pak Jokowi dan Aguan ke penjara. Tentu saja banyak warga yang merasa kecewa dan mendamprat habis Khosinuddin tompel itu. Dan inilah pernyataan Khosinuddin ketika orasi di mana pada saat dia demo dan di saat di ILC. Kita dengarkan pernyataan daripada Khosinuddin. Yang dimaksud merampas tanah adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridoan, baik karena harganya semaunya, apalagi tanpa diberi harga, apalagi dengan ancaman intimidasi. Kami punya data. Jadi yang sedang dirampas itu bukan hanya kawasan laut, Bang. Kalau laut itu adalah hak publik dan pantai. Ada juga tanah yang kewenangannya negara yang dirampas, yakni di darat. Bentuknya apa? Sungai, jembatan, jalan-jalan. Diuruk itu. Kemudian ada hak milik rakyat yang sebagian ada baru giri, sebagian ada juga SHM yang diambil oleh oligarki properti rakus yang kami sebut perampas rakyat. Siapa oligarki itu? Saya sebutkan di gugatan. Karena kami juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754/PD3/2024/PN-JKT-PST yang kami layangkan 30 November yang lalu, dan hari ini sudah sidang ketiga. Besok sidang keempat, masih kurang legal standing Airlangga Hartarto. Karena Airlangga Hartarto walaupun menteri ternyata dia tidak ngerti hukum, Bang. Kami gugat pribadi yang datang staf menteri atas nama negara dengan surat tugas begitu. Saya lanjutkan. Di darat itu ada nanti cross check. Ya, itulah tadi pernyataan daripada Khosinuddin yang telah membuat gugatan Aguan dan juga Menteri dan juga Pak Joko Widodo ya, di mana sudah melaporkan gugatannya ke Pengadilan Negeri. Jadi saya tegaskan, hari ini adalah hari bersyukur sekaligus berkabung. Karena itu hari ini kita juga harus meneguhkan komitmen terhadap dua hal. Yang pertama, komitmen kita adalah melanjutkan tuntutan kepada saudara Joko Widodo atas segala kesalahannya, kejahatannya, kejalibannya, ketidakadilannya selama dia memimpin Republik ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Setuju? Jadi begitu lengser jangan dianggap selesai urusan. Tidak. Yang selesai itu hanya jabatannya. Urusannya belum selesai. Sudah dimulai. Tuntutan terkait hak keperdataan sudah dimulai oleh Habib Rizik Syihab, Edi Mulyadi dan yang lainnya dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu gugatan yang berkaitan dengan hak keperdataan. Padahal saudara Jokowi ini ada masalah yang lainnya. Secara perdata dia punya masalah, secara pidana punya masalah, secara tata negara juga kebijakan-kebijakan ketatanegaraan bermasalah. Pada saat yang sama, kebijakan tata usaha negara berupa ekspor kedaulatan garis batas pantai kita dengan modus operandi jual pasir laut ini sudah mulai digugat oleh saudara kita ya, Pak Dr. Muhammad Taufik dari Solo, yang tujuannya agar bisa membatalkan ekspor pasir laut. Ini luar biasa ini. Kalau kita jual ekspor emas, itu emas saja yang kita pindahkan ke luar negeri. Ekspor tembaga, nikel, termasuk batu bara yang dikeruk, luar biasa kekayaan alam kita yang tidak memberikan kesejahteraan kita. Oke, itu merugikan, tapi itu hanya batu baranya saja yang dikirim ke luar negeri. Tapi kalau ekspor pasir laut, ini adalah kejahatan terhadap kedaulatan negara, karena mereka tidak saja mengekspor pasir laut, tetapi mereka mengekspor kedaulatan Republik ini. Mereka lah pengkhianat Republik ini. Jadi jangan anggap sepele pasir laut itu membuat Singapura makin luas, membuat Indonesia makin sempit. Berarti Anda telah melakukan kejahatan menjual kedaulatan negara kepada Singapura. Yang kedua, kejahatan Jokowi. Nah, kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi, penipuan mata uang, ijazah palsu. Jadi itu kalau kita mau jadi ngelamar kerjaan biasa saja, ijazahnya harus asli. Saudara Joko Widodo, saya menjadi saksi 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Jadi setelah Jokowi lengser, dia tidak akan mendapatkan tepuk tangan aplaus dari rakyat, tapi dia akan dituntut oleh rakyatnya masuk ke penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
Ya, jadi jangan anggap selesai ya urusan dengan Jokowi ya. Justru ini awal mula urusan kita tingkatkan dengan saudara Jokowi. Kenapa? Karena dulu itu problem yang kita hadapi dengan Jokowi itu bukan tidak ada perbuatan pidananya, bukan tidak ada bukti-buktinya, tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Joko Widodo sebagai presiden yang membuat upaya kita selalu gagal di tengah jalan. Contoh sederhana, di Pengadilan Negeri Solo, mana mungkin orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, tapi ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Kalau logika hukum yang terjadi, harusnya Bambang Tri dan Gus Nur itu bebas demi hukum, karena dakwaan jasa tidak bisa dibuktikan dengan menghadirkan ijazah asli saudara Joko Widodo. Faktanya tetap divonis 6 tahun, baru berkurang 4 tahun. Ini mengkonfirmasi kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukti kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Dan apa yang dialami oleh Bunda Mary, Bang Edi Mulyadi dan yang lainnya, itu juga bagian dari kejahatan politik saudara Joko Widodo yang anti terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat, yang sebenarnya ini adalah hak konstitusi kita, diatur dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di Joko Widodo. Jadi surat panggilan kepada Joko Widodo di Desa Sumber, daerah Solo sana juga sampai dan diterima. Tapi kita tahulah kalau si Raja Ngimbul itu pasti tidak datang. Ya. Tapi tetap kita panggil karena ini kewajiban kita sebagai warga negara, memanggil seorang Jokowi lewat lembaga peradilan. Kalau saya panggil sendiri kan nggak bisa. Jangan sampai keduluan dipanggil malaikat pencabut nyawa. Jadi mudah-mudahan saudara Joko Widodo pada sidang selanjutnya bisa hadir atau setidak-tidaknya menunjuk surat kuasa untuk lawyer. Tapi dengan catatan, karena dia bukan presiden, nggak boleh pakai jaksa agung loh. Jangan pakai jaksa agung, jangan pakai setnek, jangan pura-pura lupa Anda bukan presiden lagi, jangan pura-pura lupa Anda ini sudah tidak punya kewenangan lagi. Tunjuk saja lawyer. Nah, baru kita pengen tahu siapa sih lawyernya Jokowi, gitu loh, ya. Siapa sih yang mau belain tukang bohong? Siapa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Banten? Karena kemarin kami ada musyawarah besar di Banten, di Aula Kecamatan Pontang. Semua warga Banten marah. Mereka tidak ridho tanahnya dirampas. Mereka marah karena proyek punya Aguan ini bikin cilaka. Bikin apa? Cilaka. Ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, ada polusi, ada rumahnya jadi rusak rontok, ada ribut-ribut sehingga tidak bisa tenang, ada laut dipagari, ada jalan-jalan diuruk, ada rumah tanahnya diuruk, ada sungai diuruk, pantai dipagari, sampah menumpuk, tambak diurut, sawah tidak bisa ditanami lagi, korban banjir dan yang lainnya. Jadi sekali lagi kita juga mau tahu siapa sih orang-orang yang saat ini mau pasang badan untuk membela orang-orang dolim ini. Catat semua orang-orang yang membela orang-orang dolim, dan mudah-mudahan oleh Allah orang-orang dolim ini disibukkan dengan sesama orang dolim. Dan yang paling penting, nanti kita akan beri kesempatan pada lawyer-lawyer lain, juga kepada prinsipal. Saya ingin tegaskan, negara ini adalah negara hukum. Negara ini saat ini presidennya Prabowo Subianto. Negara ini bukan negaranya Aguan. Jadi sebenarnya mekanisme paling sederhana untuk menyerahkan surat panggilan kepada pihak tergugat jika tidak ditemukan, itu bisa dititipkan ke lurahan. Nah, kalau kelurahan mustahil gak kenal saudara Aguan. Republik ini siapa yang gak tahu saudara Sugianto Kusuma alias Aguan? Apalagi setelah digugat rakyat, nama Aguan itu viral. Jadi pakai P ya, viral di mana-mana nama Aguan itu. Gak mungkin gak ada yang tahu. Nah, tapi karena tadi diminta untuk melengkapi, kami akan melengkapi, mencari tahu alamatnya. Jadi kepada bapak-bapak, tadi kurangnya cuma nomor, tapi kami akan sounding bukan hanya nama, alamat kantornya. Kalau perlu kami carikan alamatnya, rumahnya sendiri, atau alamat rumahnya di Singapura, kita kasih semua. Ya, biar dia tidak ngumpet lagi, biar dia datang ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan proyek PIK 2 yang telah menyengsarakan rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati mas, ya, jangan bermain api.
nanti kamu kena api. Jangan lawan orang baik, orang jujur, kalah kamu. Jangan bilang Jokowi bohong-bohong. Jokowi gak pernah membohongi rakyatnya, gak pernah. Kenapa kamu waktu presidennya dulu gak begini? Waktu Bu Mega menjabat, kenapa kamu gak begini? Kenapa kamu gak diurusin? Kenapa kamu udah memperkarakan waktu ada pejabat-pejabat yang sebelum Jokowi? Kenapa dia? Kenapa baru Pak Jokowi yang kamu urusin? Ingat, jangan main api, kena api. Hati-hati. Jangan lawan orang baik. Pasti kamu kalah. Tuhan tidak tidur. Paham? Apa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat bangsa? Ini seharusnya manusia yang satu ini seharusnya janganlah dilepaskan dari kandang, ya kan? Hanya buat gaduh, hanya buat ribut. Bisa nggak sih Anda itu sekali aja gitu loh, anjing, berbuat baik untuk negara ini? Janganlah Anda itu merasa seperti korban ataupun orang-orang yang terjalimi. Anda tuh berbuat baiklah dulu untuk negara ini satu kali ini saja. Janganlah menjadi provokator. Kami capek melihat tingkah laku Anda itu semua. Anda itu tukang pengadu domba gitu loh, tukang provokator. Sekali aja gitu loh, anjing. Kok bisa Anda berkata seperti itu gitu loh, mengadu domba masyarakat, mengatakan hal yang tidak benar kepada masyarakat. Anda itu gerombolan barisan sakit hati, gerombolan yang suka melawan pemerintahan. Sedikit aja Anda itu berbuat baiklah untuk negara ini, anjing. Apa yang sudah Anda berikan untuk negara ini sampai Anda berkata hal seperti itu? Kalau Anda tidak suka, silakan keluar dari negara ini. Jangan suka buat gaduh negara ini. Saya muak banget melihat muka Anda itu. Tak habis pikir melihat tingkah laku Anda itu. Malu dikit woi, anjing. Begitu besarnya Jokowi, jadi setiap apapun yang terjadi, produk-produk politik yang ada sampai saat ini selalu dikaitkan dengan Jokowi. Kalau salah itu urusan Jokowi. Kalau menang, kalau salah itu pasti produknya Jokowi. Kalau bener itu pasti produknya si Anu. Woi, Jokowi dua periode itu telah membantu Indonesia keluar dari masa krisis, khususnya krisis pandemi. Itu sulit, geng. Kalau nggak ada kepemimpinan kuat saat itu, mungkin Indonesia tidak sebaik ini. Kalau sekarang ada hiruk pikuk tentang PPN, itu kan produk undang-undang. Kalau nggak dijalanin, berarti pemerintahan Prabowo melanggar undang-undang. Kalau dijalanin, banyak yang ngamukan. Tapi kan undang-undang sudah mengatur kita. Ya kalau nanti bisa dirubah tetap 11%, ya monggo. Kalau harus bertambah, ya gue juga. Udahlah, pokoknya salah Jokowi dah. Udah gitu aja. Tinggal nunggu siapa lagi kita ya? Wih, Cing Jin, ngapain lo di situ? Oh, kita ngirim surat ke sini. Masa kita Diusir kan sama satpam kan? Rasain. Ya, emang lu rakyat benar ya. Tapi gue juga rakyat. Bos, ini negara punya seluruh rakyat, bukan punya lu doang. Ada hukum, ya, ada aturan, bukan semau-mau lo sendiri. Gak diterima satpam masuk audiensi malah orasi di situ. Saya kemarin juga ada di situ ya. Saya pantau itu orang teriak negara dalam negara. Ya, palamu itu negara dalam negara. Ini negara Indonesia, bos. Sejak kapan ada negara dalam negara di sini? Ngawur aja kalau ngomong. Ya, ini jangan-jangan lo tuh yang negara dalam negara. Gue masih ingat, ya, lo apa waktu itu? Lo pendukung ormas yang dibubarin HTI itu kan? Ada bahkan pengen bubarin Densus ini orang. Pernah ada buktinya itu. Bubarin aja Densus katanya dia. Jangan-jangan dia yang negara dalam negara. masa kita